Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my lovely student? Okay, I hope you always fine. Amin ya rabbal alamin. Okay, today we study about bahasa Indonesia. The topic is menganalisis isi teks, penjelasan ekspansi ilmiah. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, Bunda pengen dulu kita tepuk fokus ya, about color, ya tentang warna ya. Oke, thank you. Next, baiklah, before we start our lesson, I want to review your material in the last meeting. Oke, Bunda ingin kita review dulu ya materi kita apa kemarin, Nak? Iya benar, ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama ya. Ide pokok itu ada di setiap paragraf ya. Kalau topik atau judul itu hanya satu ya Nak ya. Tapi kalau untuk ide pokok itu ada di setiap paragraf. Kemudian baiklah, selanjutnya sebelum kita mulai Bunda mau kasih pretest terlebih dahulu ya Nak. Oke. Apa yang dimaksud dengan menganalisis teks ekspansi? Oke, silakan di-keep dulu jawabannya. Next, bisa lihat persepsi tujuan pembelajaran kita. Coba lihat teksnya di situ. Ada tulisan tanah longsor, penyebab, gaya penahan, gaya pendorong. Ya benar, daerah yang terjal. Oke. Sudah lihat? Baiklah, kita langsung saja ya Nak. How to analyze expansion text. Nah, bagaimana menganalisis ekspansi teks ya, teks ekspansi. Jadi maknanya sendiri ya untuk tadi yang pretest tadi, menganalisis teks ekspansi berarti menguraikan ya, menganalisis, menguraikan, membedakan, memilah isi pokok teks ekspansi dengan memperhatikan struktur dan bahasa yang digunakan. Ya, jadi kita menguraikan ya, setelah kita menguraikan, membedakan, memilah ya isi pokok teks tersebut sesuai dengan struktur dan kaidah bahasanya tersendiri. Oke, lanjut. Next, selanjutnya. Oke, ini tahapan-tahapannya Nak ya. Yang pertama adalah membaca teks secara detail. Ya, kita harus membaca teks terlebih dahulu, kemudian topiknya atau judulnya ya Nak ya. Ya, tentang apa topiknya? Di sini tentang tanah longsor. Kemudian faktor pendorong yang memicu materi sendiri dan faktor pemicu yang menyebabkan bergerak. Ya, di sini ada faktor yang memang yang menyebabkan suatu struktur tanah itu bisa longsor seperti apa. Nah, untuk faktor pemicunya ya, itu kan bisa terjadi bisa tidak nih faktor pendorongnya ya. Nah, untuk faktor pemicunya ini yang membuat tanah tersebut longsor ya. Kita bisa lihat persepsi tadi. Oke. Nah, gaya penahan di situ itu sama dengan faktor pendorong ya. Nah, untuk pemicunya ya itu adalah gaya pendorong di situ. Di tulisan di persepsi kita ya. Jadi yang tadi itu faktor pendorongnya lerengnya terjal, tanah yang kurang padat, tebal ya, batuan yang kurang kuat, jenis tanah lahan, adanya materi timbunan di tebing, bekas longsoran lama, adanya bidang diskontinuitas. Itu termasuk faktor pendorong ya. Untuk faktor pemicunya ya, ini kan bisa longsor bisa tidak ya. Ciri-ciri yang tadi itu bisa longsor bisa tidak. Tapi kalau pemicunya ini pasti longsor ya. Jadi setelah ada lahan yang ciri-cirinya seperti itu ya tanahnya, kemudian ditambah lagi ada getaran, susut muka air danau, bendungan, adanya beban tambahan, pengikisan atau erosi, terus penggundulan hutan, hujan, dan tempat pembuangan sampah. Nah, itu kalau dilakukan ya, yang adanya getaran, kemudian ada kikisan, hujan ya, yang paling berpengaruh sendiri itu hujan ya. Kalau ada hujan sudah pasti longsor ya tanah tersebut kalau dengan ciri-ciri yang tadi, lerengnya terjal dan lain-lain itu. Kemudian cara membedakan pernyataan umum dan sebab akibat.
pada struktur teks ya. Di sini Bunda mau artikan pernyataan umum berarti itu hanya general saja ya, hanya umum ya. Contohnya seperti apa itu yang disebut banjir, ciri-ciri banjir itu bagaimana ya. Oke, seperti itu. Pokoknya pernyataan umum ya. Nah, untuk yang pernyataan sebab akibat ya, kalau misalnya banjir itu diakibat oleh banyaknya sampah, kemudian orang sering buang sampah di sungai, kemudian kikisan air sungai ya, air sungai yang deras akhirnya mengikis tanah di sekitar sungai ya, akhirnya longsor gitu. Itu termasuk sebab akibat ya, untuk pernyataan sebab akibat pada struktur teks. Nanti kita bisa lihat contohnya. Kemudian kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik ya, ini hanya kata kerja saja. Dan relasional, untuk kata kerja relasional itu dia pasti ada pernyataan sebab dan akibatnya ya. Kita bisa lihat contohnya teksnya nak ya, tentang erosi ya. Di situ erosi adalah ya, untuk paragraf pertama bla 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 bla, itu termasuk pernyataan umum ya, pernyataan umum ya. Itu tentang erosi itu apa ya, di daerah mana yang sering erosi, paling itu general saja. Nah, untuk yang sebab akibatnya ya, pernyataan sebab akibatnya dari paragraf 2, 3 dan 4 itu termasuk pernyataan sebab dan akibatnya. Ya Bun, bagaimana Bun dengan kata kerja tadi? Oke, kata kerja tadi ya nak ya, kata kerja material atau peristiwa ya, bisa di situ bisa kita lihat di situ ada tulisan ya, atau mana ya? Di situ ada pengendapan, bahan-bahan pengendapan, terus juga mengenai permukaan ya, pada saat butiran hujan mengenai permukaan. Nah, kemudian ada lagi mengalir, mengendap ya, ada kata-kata kerja di situ. Terus melebihi kapasitas ya. Kemudian ada bentuk kata kerja, menyumbat. Oh itu ya, menyumbat. Nah, untuk kata kerja sebab akibat di sini contohnya mengakibatkan, terus juga kemudian menyebabkan, mengakibatkan ya, itu kata-kata yang kata kerjanya termasuk kata kerja sebab akibat ya, pokoknya yang mengakibatkan, memicu ya, kata-kata memicu, mengakibatkan dan lain-lain itu termasuk kata sebab akibat. Oke, pokoknya yang ada kata sebab, mengakibatkan, akibatnya, yang ada kata-kata seperti itu termasuk kata kerja sebab akibat ya. Nah, selain dari itu merupakan kata kerja peristiwa ya, kata kerja biasa. Oke, sekarang tanya jawab, masuk tanya jawab. Nah, baca teks slide sebelumnya. Oke, bisa dilihat teks tentang erosi tadi. Sebutkan judul teks itu. Kira-kira apa judulnya? Iya benar, tentang erosi. Di mana paragraf menyatakan pernyataan umum dan sebab akibat. Oke, tadi udah dijelasin ya nak ya. Jadi yang termasuk pernyataan umum adalah paragraf pertama. Paragraf 2, 3 dan 4 merupakan pernyataan sebab akibat. Sebutkan kata kerja materi tadi ya, sudah disebutkan ya. Ada suatu proses ya, peristiwa, kemudian pelepasan partikel ya, terus pengendapan bahan-bahan tanah. Nah, kemudian untuk kata kerja sebab akibat itu contohnya
baik disebabkan oleh pergerakan disebabkan, terus juga mengakibatkan, merupakan penyebab utama ada penyebab yang kata-kata seperti itu, atau mengakibatkan, menyebabkan. Nah, itu semuanya termasuk kata-kata relasional atau sebab akibat. Kemudian sebutkan sebutkan ide pokok setiap paragraf. Ide pokoknya apa? Yang pertama, erosi adalah pengertian itu. Kemudian ide pokok yang ke paragraf kedua, percikan air hujan merupakan media itu. Kemudian proses pengendapan sementara terjadi lereng itu merupakan termasuk ide pokok. Kemudian besarnya erosi kuantitas supply melebihi kapasitasnya. Jadi erosi, besarnya erosi ide pokoknya pada paragraf keempat. Oke, kesimpulannya hari ini kita membahas tentang teks ekspansi Hari ini cara kita menganalisis teks ekspansi. Menganalisis berarti menguraikan, membedakan, memilah isi pokok teks ekspansi dengan memperhatikan struktur dan bahasa yang digunakan. Tadi sudah disebutkan contohnya Di situ dalam satu teks itu ada pernyataan umum, kemudian pernyataan sebab akibat. Kemudian kata kerjanya menggunakan kata kerja materi dan reasional. Kemudian ada ide pokok, setiap paragraf memiliki ide pokoknya setiap paragraf. Oke. Untuk post testnya coba Bunda minta sebutkan judul teks tersebut, di mana paragraf yang menyatakan pernyataan umum dan sebab akibat, sebutkan kata kerja materi dan reasional, kemudian sebutkan ide pokok tiap paragraf. 5. Buatlah di buku tulis dan fotokan jawabannya. Oke, teksnya sama masih sama tentang erosi. Silahkan Nak, ceritakan kembali yang apa yang Bunda katakan tadi Oke, dan tolong tulis di buku tulis online-nya dan fotokan jawabannya, dan kemudian kirim WA-nya ke Bunda Fatimah. Oke? Untuk Islamic Character Building, sebelum kita tutup, Bunda mau kasih pesan sedikit saja tentang Islamic Character Building. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Di sini kita berdoa kepada Allah. Allah kan Maha memiliki ilmu ilmunya tiada batas tiada terkira. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu ilmunya di sini membaca Al-Qur'an Di Al-Qur'an itu banyak sekali hal yang bisa kita pelajari baik itu daily life, aktivitas daily life kita sehari-hari, tentang ibadah kepada Allah, tentang pembentukan bumi, pembentukan manusia IPA, IPS, semuanya ada. Termasuk juga yang tadi yang kita jelaskan tentang erosi itu, ke penampakan alam pun ada Allah juga bilang untuk kita bertebaran di muka bumi, mencari rezekinya kemudian kita mempelajari apa yang sedang kita lihat kita berjalan-jalan bukan traveling saja, hanya traveling biasa senang-senang, tidak, tapi kita belajar dari situ untuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, Bunda ingin closing dulu, tepuk semangat dulu tepuk semangat. Oke, terima kasih Ananda Bunda. Thank you. That's all I could tell for this time being. I'm sorry if I made any mistake. And then don't forget like and subscribe my channel. Okay, see you next time, honey. Assalamualaikum.